pertama adalah sunnatullah, wa sunnatul rasul, wa sunnatul awliya. Nah, kemudian Ali ditanya, oke lalu Ali sunnatullah. Apa yang dimaksud sunnah Allah Subhanahu wa taala? Dan Ali menjawab kitman syirik. Yang dimaksud sunnah Allah Subhanahu wa taala adalah menyembunyikan rahasia. Menyembunyikan rahasia. Ini kebiasaan, norma dari Allah Subhanahu wa taala adalah menyembunyikan rahasia. Terus kula kali panjenengan sedaya kados kula nih, saniki diberi kesempatan untuk membacakan makalah-makalah nasihat-nasihat dari kitab Masalah. Judulnya apa tadi, Pak? Judulnya tadi, Pak. Dipercaya untuk membaca kitab ini dan menjelaskan apa kandungan makna yang termaktub dalam kitab ini dari nasihat karena panjenengan sedaya niku nasihat ke-19 mempercayai, meyakini bahwa saya ini orang baik. Kenapa panjenengan sedaya meyakini bahwa saya orang baik? Karena panjenengan tidak mengetahui, tidak mengerti aib-aib saya. Tidak mengerti aib-aib saya. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup aib saya dari panjenengan sedaya. Dan kula yakin sedaya manusia, semua manusia pasti mempunyai aib. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini personal Allah menjaga rahasia-rahasia kita. Napa aib tak tidak. Begitu pula takdir-takdir kita. Rahasia takdir kita disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten satu manusia pun yang mengerti takdirnya bagaimana. Kisaran rezekinya yang diberi Allah tidak tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Makhluk tidak ada yang tahu. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapatkan rezeki apa? Tidak tahu. Mari naiki oleh kopi, opo teh, opo jahe. Betul sama. Oleh dak goreng, ote-ote, oto jeneng. Betul sama. Nggih. Mantap iki lek berkah insyaallah semua. Nggih. Ya wonten nggih. Betul ana sing semana kula kalian. Nah itu tradisi, kebiasaan Allah Subhanahu wa taala manusia menyembunyikan rahasia-rahasia. Nah, kula kali panjenengan nggih ngoten kudu menyembunyikan rahasia kita. Aib kita yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita tidak menutup. Jangan membuka aib kita. Ini biasaan ini kula kali panjenengan pun. Kebiasaan kita. Namanya acara alumni. Biasanya yang tulis. Acara alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Usah bener kan sih ngono. Terus ngono. Padahal berapa tahun Allah menutup itu. Tapi karena pertemuan alumni kita membuka sendiri aib kita. Makanya enggak usah. Bangun sama pertemuan alumni. Udah sih Dr. Rohim kakak ya Dr. Rohim ini kita memiliki wonten grup WA nih. Jamaah ikhwan ini. Wonten. Kakak tapi yang apa caranya kalau kalian panjenengan menyembunyikan sesuatu yang telah disembunyikan Allah Subhanahu wa taala dari rahasia kita. Apakah cuma aib? Tidak. Begitu pula ibadah-ibadah kita. Seharusnya kita sembunyikan dari orang lain. Pun dipamerakan, pun diceritakan. Oh aku mau harus sembahyang subuh malam sama. Mari bersambung dengan majelis taklim cerita. Oke. Lo buyar kan? Buyar.
ma lam fi yadai syai', maka tidak ada dalam genggaman kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan kita pun diceritakan, kecuali itu menjadi motivasi, menjadi nasihat, menjadi penyemangat untuk orang lain. Tapi ini angin awalnya ini nasihat. Nah, ngomong ini nasihat, tapi nang atine ya kok ini kilo aku wong apik ngoten. Biasane ngoten mesti kudu ngoten. Biasane ngoten. Nah, yang maringi nasihat ngoten iki. Nah, kedai kula kalian jenengan napa? Nggih mau sejarah. Jadi sejarah orang lain yang kita ceritakan biar tidak timbul riak di dalam hati kita. Biar tidak ada ujub di hati kita. Tiba no kopi buat nonton cahaya ini atau saya gitu. Nah, kan terus nonton nggih. Jadi semua apa yang kita lakukan, apa yang telah disembunyikan Allah, nah kita harus mempunyai itu. Kit manusia. Nggih. Kudu kula kalian jenengan jogo rahasia kula kalian jenengan, menyembunyikan rahasia kita semua. Jangan gampang kita cerita kepada orang lain. Nah, ini yang kebiasaan Allah yang menjadi ada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kedah kula kalian jenengan niru niki. Tukaran mbek bojo cerita. Nggih, tukaran mbek bojo cerita. Aku mambengi tukaran mbek bojoku wis. Duit blonjo dintet ke tuku aman ngoten nggih. Terus ngoten pun cerita napa-napa teng liang niku napa nalip bab ranjang. Kadang kula kaliyan genggu. Kumpul mbek kanca akrab cerita bab ngotonan nggih. Nah niku mboten angsal nggih. Terus yang pertama, kalau kita menginginkan apa yang kita lakukan, amal kita tetap di sisi kita, okay, tetap akan menjadi pahala kita ila yaumil qiyamah, maka satu, kitmanu syirk. Kita harus menyembunyikan itu semua. Okay. Kita harus menyembunyikan ibadah-ibadah kita harus menyembunyikan aib-aib kita. Okay. Maka itu akan menjadi poin, menjadi pahala yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Hatal maut, sampai kematian menjemput kula kali panjenengan. Nggih. Wakila dan dikatakan ma sunnatur rasul. Apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala mudaratu bainan nas. Dan Ali berkata, yang dimaksud dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mudaratu bainan nas, berlaku baik, ramah tamah, menunjukkan akhlakul karimah bainan nas, di antara manusia. Nggih. Lho niku kedah kula kali jenengan lampahi. Nggih, nabi niku diutus nama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi tujuan Nabi diutus itu hanya satu. Innama itu dalam tatanan bahasa Arab itu huruf hasyr. Namanya huruf hasyr, huruf pembatas. Okay. Jadi sungguhnya yang tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okay. Akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini bentuknya ini kula kalian jenengan interaksi dengan sesama manusia itu dengan apa? Ramah tamah, santun. Ngoten nggih. Lah niku diperlihatkan, dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat menyenangkan. Ketika kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada ketenangan dalam diri kita, dalam hati kita ketika kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kedah kula kalian jangan niru ngoten. Ya napa carane kita semua itu ketika dilihat orang lain menyenangkan. Ojo merengut tok. Nggih. Alis digabung tok ngoten nggih. Pun ngoten.
Nabi niku tabassam. Nabi itu selalu tersenyum. Nun sewu, bukan lisannya saja yang tersenyum, tapi badannya juga tersenyum. Enak didelok. Kula kali panjenengan Bu, ana kanca ketemu nyelidut. Apa kok menggo? Wong omahe nang gunung. Tibakno gak seneng mbek awak dhewe. Polane awak dhewe napa? Merengut tok. Nggih. Gak tabassam. Nggih. Nah, kudu nyenengno kula kali jenengan. Tutur katanya juga seperti itu. Ketika kita berbicara dengan Nabi, jagong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melahirkan ketenangan. Seneng. Yang diomong niku luar biasa. Sing didhawaken Kanjeng Nabi niku luar biasa. Membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Sehingga kita napa? Nglakoni urip niku nggih. Mempunyai semangat, mempunyai spirit yang luar biasa. Nah, kula kali yo nggih kedah ngoten. Lek ketemu kanca ngomong sing api-api, kula khairan au liyasmu. Ngomong sing api-api, ngekei motivasi, ngoten. Ojo curhat tok ae. Kon ketemu curhat tok ae. Kancane bosen akhirnya gak kepengin ketemu. Nggih. Sing dicurhatno nggih ngoten masalah sumpek tok. Aku nang omah iki diomeli bojo tok aku. Rumangsa awake bener. Nggih. Dipakno gak dadi contoh sing sae di dalam keluarga, bojone ngomel tok ae. Wane ngoten, nah kathah lah. Banyak yang harusnya kita tiru dari kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula cara perilaku Nabi ini. Napa namine? Gerakan badannya selalu mengenakan. Kula kalian jenengan jagung mbek kanca kadang enak suwi ngoten nggih. Sing glubuk, sing ngopo ngoten. Nek kanca malah tak ora ke tengah ya, ke tengah lah. Nek kanca akhirnya gak enak hati ngoten nggih. Dan Nabi itu mboten. Nabi itu kumpul dengan Nabi itu melahirkan yang luar biasa. Akhirnya apa? Muncul kerinduan ketika tidak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar niku mboten saged ado kali Kanjeng Nabi. Mboten saged. Diluk wis balik meneng, takoni. Balik meneng. Nggih, kula kangen kali jenengan. Mboten saged ado kula kali jenengan. Lho kan ngoten. Coba megeli. Gak kepengin ketemu. Nggih kan? Nabi niku ngoten, menyenangkan. Nah, kula kalian kudu ya apa carane awak dhewe menyenangkan bagi orang lain. Dari ekspresi wajah kita, dari tutur kata kita, dari gerakan tubuh kita, itu melahirkan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar kita bahagia. Itu butuh. Nah, ini kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah dipandang seperti itu oleh orang lain, maka dakwah kita itu lebih mudah. Lek wis wong seneng teng kula kali panjenengan, sudah ada kerinduan untuk selalu berjumpa kula kali jenengan, maka kula kali jenengan menyampaikan atau syiar Islam itu lebih mudah. Menunjukkan ahwal kita, menunjukkan perilaku kita bahwa itu semua adalah suri tauladan, itu semua adalah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedah kula panjenengan berusaha. Nah, kula kali panjenengan boten saged niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek boten semerep sejarahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbas nah bukune sejarah Nabi. Tuku pulsa kuat kula kali jenengan. Pulsa sampai paketan luar biasa nang omah gak ono buku siji blas sing nyeritakno sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi jenengan kedah. Lho iku dadi bukti besok kula kalian jenengan. Ketika Mungkar Nakir menanyai kita nantinya, pembuktian itu ada. Pembuktian itu ada. Wong mati diajari, merebuka Allah Rabbi. Ngajari sing urip ngene kangelan.
Ngoten nggih. Sing urip diajari lo kangelan. Dan yang sing wis mati. Ngoten nggih. Nah, kedah kula kaniyan napa nak? Kula kaniyan mboten saged jawab ketika itu tidak ada bukti. Buktine napa? Belajar niku. Tapi iso napa Muhammadun Nabi jawaban niku kula kaniyan sudah belajar hadis niku. Perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akan menjawab itu amal kita. Tutu terus dikai kerpean terus kula kali jenengan iso jawab nyontek ngoten mboten saged. Nah, niku nggih. Yen apa carane belajar kula kali jenengan apa perkara-perkara yang diajarkan Nabi, dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku sing dimaksud sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nggih. Ma sunnatu awliya'i. Apa yang dimaksud sunnah awliya'i, wali-wali Allah? Qala ihtimalul adza anin nas. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ihtimal, membawa al-adza beban anin nas. Jadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu rela memikul beban apa? Manusia lain, memikul beban orang lain. Nah, sinten auliaullah? Siapakah apa namanya? Wali-wali Allah. Ala inna auliya Allah apa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang yang tidak ada rasa khawatir, rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Wali Allah niku orang-orang yang tidak khawatir tentang masa depan, tidak takut tentang masa depan. Alhamdulillah. Monggo kula kali jenengan lek kepengin dadi kekasihnya Allah niki reko-reko evaluasi diri kita. Kita sudah tidak khawatir dengan masa depan kita atau enggak? Lek sik mikir besok iki aku mangan opo? Koyoke sik adoh kula kali jenengan dadi kekasih Allah. Sik gak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kula kalian jenengan teng perusahaan atau teng atasan kula kalian panjenengan teng jeragan kula kalian panjenengan cek percaya nih. Sesuk aku gajian. Padahal gurung tentu sesuk dikai gaji mek jeragane. Kan nggih, jeragane luar kota luput gajine sampean. Nggih. Tapi sampean cek percaya nih. Lek tanggal 1 bakal bayaran. Lek tanggal 20 bakal bayaran. Tapi saya gak percaya ya apa Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Cek khawatir, sesuk aku mangan ya apa, anakku besok dadi apa. Khawatir luar biasa kula kali panjenengan. Lho lek niki sik wonten teng ati kula kali panjenengan kaya sik adoh kula kali panjenengan dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan tidak ada kesedihan dengan apa yang telah lalu. Walahum yazanun, gak sedih dengan apa yang telah terjadi, karena meyakini bahwa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihindari dan itu pasti terjadi. Tidak ada penyesalan. Boten sedih maksudnya itu nyesal nglakoni dosa wis gak nyesal boten nek nadaman itu sesuatu yang baik dan ketika terkait dengan sesuatu amal soleh yang terlupakan. Kedah kula kalinya berusaha. Lah ini tidak bisa kita capai. Napa? Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi uang-uang sing orang-orang yang menjadi kekasih Allah yang tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Wa kanu yattaqun, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa itu kan takut, wedi. Ya. Ulama niku maknai takwa nang intisalul awamir, ya ijtinabu nawahi.
Jadi mengamalkan apa-apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini takwa. Nah, ketika ini sudah kita capai dan kita mempunyai predikat kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Di ayat yang lain dijelaskan akan turun malaikat dan nazalul malaikat dan memberikan kabar gembira bahwa dia itu pantas menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Lho kula kali panjenengan lek boten wonten rasa kuwatir, rasa wedi akan masa depan kita, tidak ada kesedihan setelah apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang, dan ketenangan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Monggo kula kali panjenengan napa sing maksud niku? Aulia Allah niku, nah orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala ini dirinya rela apa? Menanggung beban saudara-saudara seimannya, saudara-saudara muslim. Karena mereka meyakini mencintai orang-orang muslim yang lain itu seperti mencintai dirinya sendiri. Tutup cuek, bukan cuek. Kalau kalian panjenengan waktu duduk sana kadang wae, duduk dulur wae, ngoten. Bukan seperti itu. Kalau ada orang-orang yang seiman dengan kita, seorang muslim yang lain diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ringankan beban mereka. Itulah perilaku kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita harus peduli pada mereka. Makanya gerakan-gerakan kristenisasi tentang Syria itu dari dulu sudah itu salah satu program bagaimana mereka mengeluarkan orang-orang yang saudara-saudara kita seiman supaya keluar dari kepercayaannya, keluar dari agamanya dengan ekonomi masyarakat. Ini tentu bang. Niku wonten istilahnya susuan di daerah susuan. Niku madua gitu lho, niku susuan. Niku kathah niku dari Belanda ini. Orang-orang Kristen yang punya program kristenisasi. Banyak daerah sana itu yang menjadi korban karena mie goreng, karena beras dan gula beserta kopinya itu merubah dirinya menjadi non-muslim. Dolek wis akeh kena wong BPSUB lan para tokoh agamanya jerit-jerit perang. Jaluk perang. Ayo perang. Wis tenan. Saudara-saudara pada waktu itu sudah lapar, di mana kita? Saudara kita ketika kelaparan, kemana kita? Nah, monggo sehingga ada diparingi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan meniru perilaku kekasih-kekasih Allah, ihtimalul adza, jadi mengangkat beban saudara-saudara yang seiman dengan memberikan bantuan untuk mulai target juga ya dengan nasihat-nasihatnya, dan duit dunia diparingi rezeki kali Gusti Allah, diparingi berbagi supaya mereka itu ringan bebannya. Nah, ketika tiga hal ini, kitmanul syirk, menyembunyikan rahasia-rahasia kita, menyembunyikan aib kita, beribadah, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu tidak diceritakan kepada orang lain, kita sembunyikan hanya Allah. Melakukan sesuatu karena lillahi ta'ala. Yang kedua, kita menebarkan kasih sayang dalam kehidupan kita dengan meniru perilaku Nabi Muhammad SAW dengan akhlakul karimah, dan bagaimana cara kita dalam hidup kita ini meringankan beban saudara-saudara kita. Tiga hal ini yang akan melahirkan
kebahagiaan, melahirkan poin atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat meringankan dan memudahkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga hari ini Allah selalu memberikan hidayah dan maunahnya sehingga kita mampu melaksanakan 3 hari ini, sehingga kita ditakdir orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Demikianlah hadirin uraian dari nasihat kajian pagi ini dari kitab Nasoihul Ibad, nasihat yang ke-20. Mari kita buka dengan sesi tanya jawab. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, masih ada lagi? Pak Herlambang, silahkan Pak Herlambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat mencerahkan tadi hadis-hadis yang berkaitan bagaimana supaya kita bisa mengendalikan riya dalam niat kita. Sebenarnya mungkin awalnya itu dakwah ya, tapi kemudian kadang setan terlalu lihai sehingga menggelincirkan kita sehingga menimbulkan riya dengan hadis-hadis tadi itu. Nah, sekarang fenomena medsos itu kan banyak sekali teman-teman kita yang begitu bersemangatnya sekali dalam berdakwah tapi di medsos. Jadi setiap hari saya setiap pagi itu banyak teman-teman saya mengirimi berdoa di grup WA setiap pagi, bahkan untuk ajakan sholat tahajud dan sebagainya. Kira-kira bagaimana kalau hal seperti itu, kalau kita tiru itu lebih banyak manfaatnya apa mudaratnya? Sebenarnya kalau ya itu tadi, saya sempat niru soalnya. Saya sering share ngejak tahajud, tapi ya nggak terus-terusan gitu loh, kadang ya bosen. Nah, apa yang saya lakukan, karena saya pertama itu melihat mereka yang ngeser-ngeser itu, saya pikirannya, wah itu siar ya, kalau nanti yang diajak itu tahajud betulan, dia kan dapat pahala-pahala yang berlipat. Tapi ya kemudian ada riya itu loh. Nah ini untuk yang ke depan ini saya sebaiknya bagaimana ya? Apakah akan, atau sebaiknya disiri saja ya? Tapi kan nggak siar nanti. Nah itu fenomena seperti ini bagaimana kita sebagai ya apa ya, yang kita punya niat untuk bersiar tapi belum bisa seperti jenengan yang sudah bisa mulang kitab kuning lah. Kita kan masih hanya sebatas mungkin bisanya di medsos copy paste yang hadis, kemudian copy paste ayat. Apakah itu sebaiknya yang kita lakukan karena kemampuan kita masih di dalam mendalami kitab kan masih belum seperti jenengan. Terima kasih. Oke. Allah itu menguji kula kali panjenengan sedaya sampai kula kali jenengan pecah. Nah, teknologi yang sekarang ini luar biasa perkembangannya, juga menjadi media kebaikan, juga media keburukan, akhirnya mudarat bagi kita. Jadi sesuatu itu akan ada pastinya dampak positif dan dampak negatif. Naf'an dan itu mudaratnya itu pasti ada gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Bagaimana kita menyikapi ini? Sedangkan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh anni walau ayat. Sampaikan tentangku walaupun satu ayat. Ini kan dikaji kan. Ini kalimat balligh ini fi'il amar. Al-amar yadullu 'alal wujub. Amar itu, perintah itu yadullu 'alal wujub, menunjukkan kewajiban.
menunjukkan kewajiban, apalagi didukung oleh ayat-ayat yang banyak tentang menapa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyak hal-hal yang memerintahkan kita untuk menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Itu dakwah kita. Seharusnya seorang muslim memang ini yang harus dilakoni. Menggunakan sesuai dengan kapasitas kita, mastata'tum. Apa kemampuan kita? Kalau kita mampu dakwah dalam perniagaan, kita dakwah dalam perniagaan. Kita mampu dakwah dalam teknologi, kita dakwah dalam teknologi. Apapun bidang yang telah Allah berikan kepada kita, kemampuan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk dakwah untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada medsos dan itu memudahkan kita, kula kalih panjenengan monggo. Tapi monggo didahului dari diri kita. Jangan sampai kita terperangkap lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan. Jangan sampai kita terperangkap itu. Kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, ternyata kita belum melakukan hal itu. Jangan sampai terperangkap seperti itu. Dan jangan lupa bahwa tidak ada seorang makhluk pun yang mampu merubah hati orang lain. Ketika kita pahami ini, maka apa yang seharusnya kita lakoni? Karena tidak ada yang mampu menggerakkan hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdakwah, baligh anni walau ayah, jangan lupa diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat hidayah dan orang-orang yang mendengarkan atau membaca dakwah kita juga dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kula kalih panjenengan yes, ngomong berusaha bijaksana, ngomong berusaha baik, ngeten nggih. Tapi tibakno kula kalih panjenengan, ternyata kula kalih panjenengan tidak melakukan ini. Atau kita sesuai keseharian kita menjadi salah satu akhlak kita bertutur kata yang baik kepada siapapun, kepada anak, kepada istri, kepada orang lain, kita ngomongnya baik, berikan nasihat-nasihat dan kita melakukan nasihat-nasihat itu. Tapi ada ujub, ada riya. Biasa niku wong setan niku mboten rido. Setan itu tidak rela kita semua ini menjadi orang yang baik, yang melakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Gak seneng belas setan. Gak seneng belas setan. Maka kalau kalian panjenengan sudah enjoy dengan dakwah, dikudo riak kowe. Ben gak dakwah kula kalian panjenengan. Lakoni pun. Suwi-suwi lak wis biasa. Ilang dhewe riyane. Teng Ibnu Katsir niku dijelaskan bahwa yang dimaksud aulia salah siji tandane yang menafsiri surat Yunus 62 niku napa? Sing ra'u, orang yang riya, zakarallah, terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk wali Allah niku ngoten. Wong lek lagi berdakwah nglakoni kebaikan, nglakoni amal soleh, terus ada riya, terus dia ingat bahwa itu ada riya dalam hatinya, dia zakarallah, dia ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Itu adalah orang baik. Timbang gak nglakoni apa-apa blas. Kate nglakoni ojo engkon aku riya. Kate nasihati orang yang salah, ojo engkon aku riya. Oh, gak mari-mari ngoten. Gak dakwah blas kula kalih panjenengan. Ngapunten, ketika itu kewajiban bakal ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika baligh anni walau ayah ini menjadi kewajiban, maka kula kalih panjenengan bakal ditanya apa yang telah engkau sampaikan tentang Muhammad kepada orang lain. Pun ajrih perkara riya dhisik, lakon dhisik,
suwi-suwi lek wis biasa insyaallah riyae niku bakal hilang. Makane akeh donga. Krana kula kalih panjenengan kados kula sakniki diparingi kesempatan lan diparingi saged menyampaikan bukan karena saya, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita camkan dalam hati kita, sehingga ini meminimalisir munculnya riya ujub dalam hati kita. Sehingga kata, oh aku lho gak iso maca, lek gak ana pitulunge Allah. Aku lho gak iso nyampeino, lek gak ana izine Allah. Harus kembalikan ke sana. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa terjadi kecuali dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini akan mampu melebur rasa sombong ujub kula kalih panjenengan, sehingga tidak ada riya insyaallah. Muga-muga kula kalih panjenengan nggih diatuhaken saking sifat riya nggih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada yang lain? Silakan Pak Safi. Ya, terima kasih Pak. Tadi dijelaskan tentang yang ketiga ini, mengikuti aulia. Antara lain, aulia adalah wali Allah, adalah mengikuti beban orang lain. Dan yang kedua, tidak khawatir atas masa depan. Jadi gitu ya. Yang ingin saya tanyakan ini tentang tidak khawatir atas masa depan. Dalam kehidupan sekarang ini, di mana lapangan kerja itu sangat sempit, itu setiap orang tua mesti khawatir terhadap kehidupan anaknya, atas masa depan anaknya. Mau jadi apa ini? Karena kehidupan lapangan kerja sudah sempit ini. Lalu orang tua itu menyekolahkan anaknya. Anaknya itu nanti gampang mencari kerja atau kehidupannya itu lebih enak gitu, dengan disekolahkan yang lebih tinggi, yang tinggi. Bagaimana ini, apakah bertentangan dengan kehidupan aulia ini? Terima kasih. Kula kalih jenengan niki diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala tujuane nopo? Ibadah nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan ibadah seseorang itu berbeda dengan orang lain. Oke. Tergantung kualitas. Ngoten nggih. Nah, kualitas yang menentukan adalah keilmuan. Ngoten nggih. Nah, kalau kita memahami ini, maka tingkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbeda satu sama lainnya. Oleh karenanya surga pun diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala bertingkat. Nggih, boten satu tempat kan surga itu? Nggih. Surga kono siji tingkat, dadi sapa wae sing apik mboten, tergantung mana tingkatan kita. Kita di Naim atau Firdaus, tergantung kita, amal kita. Kalau itu juga menentukan, berarti posisi kita di Allah Subhanahu wa ta'ala, makam kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan bertingkat. Kembali ke pertanyaan, wajar seorang manusia itu memikirkan duniawiyahnya, itu wajar. Tapi keliru ketika itu menjadi orientasi hidupnya, menjadi tujuan hidupnya. Kalau dunia itu akan dijadikan sebagai media untuk mencapai akhiratnya, itu benar. Tapi ada orang-orang yang luar biasa, yang tidak menghiraukan dunianya, bukan tidak menghiraukan wastaan lako sekaleh, ngoten. Tidak begitu, tapi luar biasa mengutamakan akhiratnya. Dan banyak contoh yang telah kita bisa lihat. Abu Bakar As-Siddiq niku sedaya dunyane ditelasaken fisabilillah. Sampai ditanya, "Kayak keluargamu piye? Kayak anakmu piye?" Allah, cukup Allah ya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf ngoten, ketika ada fisabilillah dihabiskan hartanya. Nah, tingkatannya beda di sisi Allah.
Nah kalau kita mau seperti itu, monggo. Maksudnya apa? Oke, kalau kalian panjenengan mengarahkan anak kita mempunyai skill, oke, entah itu dengan sekolah, entah itu dengan kursus, apapun itu. Tapi jangan diyakini bahwa itu semua yang akan menjadikan dia itu mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan kalau kalian panjenengan meyakini bahwa uang sing duwe skill luwih apik itu rezekine luwih gedhe, mboten. Pun nggih, sing enggak ada KFC niku sinten? Pendidikannya bagaimana? Oke. Niku sing enggak ada jawab pos sinten? Dahlan Iskan, kuliah mung sampai semester loro. Coba sampean takoni pegawai, ana sing dokter atau profesor mboten? Nggih mboten. Bob Hasan. Niku perusahaannya luar biasa besar. Dikisahkan bahwa beliau itu cuma tamatan SMP. Tapi pegawai sarjana, master, bisa doktor. Kalau kita melihat pendidikan yang menentukan rezeki, seharusnya yang pendidikannya lebih tinggi, rezekinya lebih besar. Oke. Tidak seperti itu. Oke. Kalau kita yang jadikan pertimbangan, ukuran bahwa kerja, kinerja, uang sing kerjane iku luwih meteng-teng, nggih, kudune luwih sugih, buktinya boten. Kalau kita pakai ukuran waktu, yang bekerja lebih banyak itu lebih kaya, buktinya tidak seperti itu. Nggih. Nah, aulia Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keyakinan bahwa semuanya ini adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Oke. Semua ini yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Makanya teng dawuh niki diteruskan man amala li akhirati kafallahu amara dini wa dunya. Barang siapa yang ngelakoni urip ini li akhiratihi, karena mempersiapkan akhiratnya, maka Allah akan menanggung agamanya dan Allah akan menanggung kebutuhan dunianya. Oke. Kalau pulau kalian jangan mempunyai keyakinan ini, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapunten, uang sing gendengai dijamin. Sing gak iso kerja niku lho dijamin. Nggih, iso mangan wong gendeng. Ya gak tau kerean, gak tau antri nang dokter. Ya pernah jenengan lihat wong gendeng gegeri ana bekas krian. Boten wonten. Kula kalih panjenengan sing kathah sing waras niku sing kathah. Sing antri nang dokter niku sing gendeng napa sing waras? Lho, saking mriku pun kula kalih panjenengan cemerep. Apapun makhluk Allah bakal diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita merespon rezeki yang diberikan Allah, bersyukur atau tidak. Ngoten nggih. Kalau kula kalih panjenengan bersyukur, berapapun yang diberikan Allah itu akan berkah. Kita akan bahagia. Berapapun yang diberikan Allah kepada kita, sebesar apapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita, tanpa didasari syukur itu tidak akan cukup. Sampeyan diparingi rezeki pendinane 1 juta, tapi keinginannya oleh Allah dibuka. Sing kepingin ngene mangan niku kepingine nang situ bondo umpama, kemangan kuan awan kepingine Probolinggo umpama. Mungkin kepingin lalapan Begisar, gak cukup 1 juta sampean. Nggih kan? Kalau keinginannya dibuka oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah sedikit, 20.000 per hari, tapi keinginannya ditutup oleh Allah. Gak kepingin apa-apa blas. Pokok mangan sego ilang rasa luwe wis cukup. Wonten boten ngeten. Jadi 20.000 itu cukup. Ada yang 1 juta tidak cukup, sampai diewang-ewangi korupsi. Oke. Nah, tergantung kita menyikapi itu. Nah, kalau kita menginginkan anak kita mempunyai skill, monggo, itu aturan. Kita harus memberikan skill kepada anak kita, pengetahuan kepada anak kita. Oke. Ini kewajiban kita, mendidik anak kita supaya mengenal Allah, mengenal Rasulnya dengan ajaran-ajarannya. Bagaimana menghadapi kehidupan dunia. Pulau kalian panjenengan gak ada kewajiban itu. Tapi harus ditanam tauhid, ditanam akidah bahwa semuanya itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala.
Masih ada waktu. Pak siapa? Oh, Pak Hadi. Monggo silakan Pak Hadi. Ini sing takon rada ngamuk iki ya ini. Nggih. Kula sampai ndredeg nih. Takon apa geger nih nggih. Boten guyon iki nggih, ati guyon. Nggih. Panci ngoten nggih. Terus kula wau, kula kalih panjenengan lek keping gak diuji dalam urip mati. Lek mati gak diuji tanggung jawab tadi Mas. Abotan meneh, ngeten nggih. Nah, dimanapun kita berada pasti diuji oleh Allah. Nah, yang harus kita pahami ketika kita ada dalam majelis taklim, adab taklim itu bagaimana? Adab dalam majelis taklim itu bagaimana? Itu yang harus kita pahami. Ini ilmu. Kula riyen wonten nggih, Ustaz kula niku Syekh Kamal Al-Aslani saking Madinah. Suatu saat kepanggih awal kula niku teng Prigen. Ada daurah waktu itu di Prigen. Nah, yang isi itu Syekh Kamal Al-Aslani dari Madinah. Beliau itu ketika teman-teman ini berwudu, beliau itu diam. Cuma melihat bagaimana cara teman-teman itu berwudu. Buka pawaan. Oke, biasanya kan lek jenenge Syekh niku kan jubah, jenggote mboten biasa nih. Jadi gak nyongko rencang-rencang lek niku saya sing bakal ngisi niku mboten nyongko Syekh Kamal. Nah, ketika ba'da sholat, setelah sholat beliau mengkritisi cara wudu'e kanca-kancane dikritisi sedaya. Oke. Terus wonten rencang jagongan luar biasa, duka. Marah beliau sampai memerah wajahnya. Dia bilang apa? Ini ilmu. Ilmu inilah yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tidak bisa menghormati ilmu, maka ilmu akan tidak ada dalam hati kita. Seperti itu, Syekh Kamal. Kalau ada ilmu yang dibicarakan, diam, dengarkan. Nonton terus Syekh Kamal. Lu sampai duka, Syekh Kamal. Akhirnya kula pikir, oh nggih. Kula jagongan kali Pak Setik umawan nggih. Pak Setik ngomong teng kula gak pati ngreken. Kan gak seneng Pak Setik. Nggih, utawa kula jagongan mbek sing lain. Pak Setik ngomong kula jagongan, kan pegel. Iso-iso gak gelem namu, gak gelem ngomong nang aku misan. Ilmu juga seperti itu. Ilmu itu adalah makhluk Allah. Ketika ilmu tidak kita hormati, maka ilmu itu akan enggan ada di hati kita. Okay. Monggo kula kalih jenengan evaluasi selama kita duduk dalam satu majelis taklim. Berapa ilmu yang kita dapat? Berapa amal dari ilmu yang sudah kita lakukan? Monggo dipikir nih. Ben kula kalih panjenengan wonten nilai lebih dalam duduk dalam satu majelis taklim. Lho nggih tok niku pahala kula kalih panjenengan pun. Lho nggih tok lho oleh pahala, apa meneh menghormati
ilmu. Apa meneh pas oleh ilmu dan dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, tambah mulia kula kali panjenengan. Nggih. Nah, seperti itu. Nah, ya napa carane kula kali panjenengan? Wis meneng. Paham gak paham meneng. Wis, rungokno ae. Nggih. Lek ngantuk ya sendenan ngono. Pokok sampean longgo nang majelis taklim wis apik wis. Nggih, pun apik timbang longgo nang pinggir embo. Ngono wis. Oleh enggake terserah Allah. Makane wonten dungane nggih. Lenggah teng majelis taklim kula kali mangkene donga, engko an marine wonten dungane. Ilmune gak padha niki wong tiyang pinten kathah sing ngomong kula oleh wau. Nggih. Mulai takoni siji-siji padha olehne gak padha. Nggih kan? Olehne gak padha. Mengki ana sing gak eling saiki dibakno jagongan seminggu lagi jagongan. Jagongan jare Cak Sairi sing waktu Senin niku ngene. Yo aku eling. Dibakno elinge olehne seminggu gak padha. Karena rezeki itu terkait zaman dan makan, waktu dan tempat. Kita duduk bersama sekarang, belum tentu ilmunya itu dapat sekarang, boten. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti, bisa jadi tahun depan, bulan depan, ndak tahu kita. Sing penting awak dhewe lungguh ngapiki awak. Kula lungguh kalian jenengan teng mriki lho, tek wis ngadehi maksiat. Nggih kan? Wis gak nglakoni maksiat wis meneng. Ngrungokno tok lho wis apik. Nggih. Wis ngadehi maksiat kula kali panjenengan. Napa male diawali doa, nanti diakhiri doa. Insyaallah sudah. Kula kali nggih mugi-mugi. Jadi apa wae sing yaltamisu bi ilman yang terkait dengan ilmu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh niku kula kali sing oleh gak oleh saiki iki wis gak nglakoni maksiat. Ngibadah niku sing gedhi antara tarkul maksiat dengan amal soleh luwih gedhi tarkul maksiat. Uang ngedohi maksiat niku luwih gedhi pahane. Ngeten. Nggih, sampean lungguh ngene gak nganggo susipun ngoten. Lek iso aja nganggo kancane, iku sampe geger waune nggo gudang-gudan. Nggih, ngoten nggih. Nah, mugi-mugi kula kalian ngangsal hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Empat mata. Baik hadirin, demikianlah kaji ilmu kita ini karena dibatasi oleh waktu, maka kita akhiri sampai